maka selanjutnya akan turunnya Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam akan turun untuk apa? Untuk menjadi pemimpin yang adil. Untuk menjadi pemimpin yang adil dan untuk memberitahukan bahwa dia bukan sebagai anak Tuhan. Nanti jelas lebih gamblang. Nabi Isa alaihissalam yang kita yakini akan turun kembali ke muka bumi sebagai pemimpin yang adil, hakim yang adil. Nah, Nabi Isa alaihissalam akan turun menurut beberapa riwayat ketika menjelang sholat subuh. Nah, sebagai ceritanya ketika Imam Mahdi beserta kaum muslimin berada dalam satu masjid. Dajjal ini sudah mengepung keberadaan Imam Mahdi beserta pasukan kaum muslimin. Sudah dikepung nih. Sudah tidak bisa keluar. Allah Subhanahu wa taala baru menurunkan Nabi Isa alaihissalam dengan menaiki dua pundak malaikat. Dua pundak malaikat turun di Masjid Menara Putih yang berada di Damaskus. Ketika turun hendak melaksanakan sholat subuh dan dipersilakan oleh Imam Mahdi untuk menjadi imam, namun Nabi Isa alaihissalam menjawab, sesungguhnya umat Rasulullah SAW adalah lebih utama. Bayangin coba, umatnya saja lebih utama daripada nabi-nabi yang lain. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menjadi umat Rasulullah SAW. Para nabi dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa ingin menjadi umat Rasulullah SAW. Nah, kita yang hidup selepas zaman Rasulullah SAW, maka kesempatan kita untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW agar kita menjadi umat Rasulullah SAW. Karena para nabi pun ingin menjadi umat Rasulullah SAW. Makanya tetap Imam Mahdi yang menjadi imam. Ketika selesai sholat subuh, nih, Nabi Isa alaihissalam mendekati pintu keluar masjid. Begitupun Dajjal laknatullah mendekati pintu masjid yang tadinya dia tuh ingin masuk, ingin menumpas kaum muslimin beserta Imam Mahdi yang ada di dalam. Masuk berbarengan, ketika dibuka ternyata yang berada di balik pintu di dalam masjid adalah Nabi Isa alaihissalam. Karena hembusan napasnya dan kemuliaan wajahnya pada waktu itu, andaikan Dajjal laknatullah terus menatap Nabi Isa alaihissalam, maka dia akan seperti timah yang meleleh, lebur. Bahkan napasnya, hembusan napas, harum napas daripada Nabi Isa alaihissalam itu mampu tercium sampai sejauh mata memandang, dan ketika orang kafir yang berada beserta Dajjal itu akan meninggal sampai batu-batu berkata bahwa di belakangku ada orang-orang kafir. Seperti itu. Nah, ini keluar biasaan mujizat daripada Nabi Isa alaihissalam yang al-masih beneran dengan tangannya, dengan mujizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dajjal tunggang langgang tuh lari sampai dikejar, masuk ke kota Bablut, dan di sana dapat langsung Nabi Isa alaihissalam membunuhnya dengan tombak. Nah, itu fase-fase yang akan terjadi ketika hari kiamat. Imam Mahdi, munculnya Dajjal laknatullah, kemudian turun Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa alaihissalam menurut beberapa riwayat akan hidup bersama orang mukmin itu selama 40 tahun. Dan ketika dalam kepemimpinan Nabi Isa alaihissalam, segala sesuatunya enak, nikmat, bahkan tidak pernah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada umat ketika zaman itu, yaitu bersama Nabi Isa pada waktu itu. Bahkan hampir mirip-mirip dengan adanya Rasulullah SAW. Saking kemuliaan kepemimpinannya, anak kecil bisa bercanda dan bermain dengan binatang buas dan tidak saling memangsa. Itu hebatnya. Jadi mungkin anak kecil main dengan singa tapi tidak menjadi santapan. Seperti itu. Saking kemuliaan daripada kepemimpinan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, namun ketika
Nabi Isa alaihissalam sudah turun, ada fase berikutnya yang luar biasa dahsyat dan berat, yaitu munculnya Ya'juj Ma'juj.